Di tanah yang kaya akan sejarah, Kadipaten Purbalingga dan Sokaraja saling berjaya, masing-masing dipimpin oleh adipati yang bijaksana. Kadipaten Sokaraja yang dipimpin oleh Ki Jebungkusumo dan Kadipaten Wangsakerta Purbalingga yang dipimpin oleh Ki Kertabangsa. Keduanya berharap pada anak-anak mereka untuk meneruskan kepemimpinan besar ini. Anak-anak mereka, Raden Mas Kuncung dan Raden Kaligenteng, adalah pemuda-pemuda yang dipercaya akan menjaga kejayaan mereka. Raden Mas Kuncung, anak dari Adipati Sokaraja, adalah pemuda yang bijaksana dan tenang. Sejak muda, ia telah dibimbing oleh Kusuma Winangyun, keturunan besar Sunan Gunung Jati yang terkenal akan ilmunya. Di pesantren Kerapiak, ia tidak hanya belajar ilmu bela diri, tetapi juga diajari tentang ketenangan dan kebijaksanaan. Ilmu yang ia pelajari bukan hanya untuk kekuatan fisik, namun juga untuk menghadapi hidup dengan penuh kesabaran. Berbeda dengan Raden Kaligenteng, ia memiliki sifat yang mudah marah dan penuh emosi. Ia lebih memilih jalan kekuatan fisik dan kanuragan. Suatu hari, Raden Kaligenteng datang menemui Ki Gedengorean di Padepokan Kendang Bolong, guru kanuragan yang terkenal akan keris sakti, Setan Kober. Raden Kaligenteng mendapatkan perintah bahwasannya sebelum ia memangku jabatan, Raden Kaligenteng harus memiliki pusaka Setan Kober. Akhirnya Raden Kaligenteng tiba di Padepokan Kendang Bolong dan berniat meminta keris Setan Kober pada gurunya. Namun ternyata keris itu sudah tidak ada di tangan gurunya tetapi ada pada Adipati Jebungkusumo. Raden Kaligenteng tidak percaya dan marah dengan emosi yang meluap lalu Raden Kaligenteng mengajak duel gurunya itu. Raden Kaligenteng kalah dengan gurunya lalu ia segera pergi dari Padepokan. Setelahnya Ki Gedengorean datang ke Kadipaten Sokaraja dan menceritakan semua yang terjadi di Padepokan Kendang Bolong kepada Adipati Jebungkusumo. Setelah mendengar cerita itu Adipati Jebungkusumo marah dan menganggap Kaligenteng anak yang lancang dan tidak tahu tata krama. Sementara itu di sisi lain Raden Kaligenteng menceritakan semua kejadian yang terjadi di Padepokan Kendang Bolong kepada Ki Kertabangsa ayahnya. Namun alih-alih mendapat dukungan ia justru membuat Adipati Kertabangsa marah. Raden Kaligenteng dihajar ayahnya sendiri. Kaligenteng diberi hukuman dan tidak boleh menghadap ayahnya kecuali memang dipanggil. Tak lama kemudian Raden Kaligenteng datang ke Kadipaten Sokaraja. Adipati Jebungkusumo menjadi sangat marah dan terjadilah percekcokan dan duel antara Raden Kaligenteng dan Adipati Jebungkusumo. Kemudian Raden Kaligenteng terpojokan dan akhirnya lari. Adipati Jebungkusumo mengejarnya tetapi tidak dapat menemukan Kaligenteng. Raden Mas Kuncung yang baru saja kembali dari tempat ia belajar, lalu memohon kepada ayahnya agar ia saja yang mencari Raden Kaligenteng. Setelah lama mencari, akhirnya Raden Mas Kuncung bertemu dengan Raden Kaligenteng dan terjadilah duel antara mereka berdua. Raden Kaligenteng, dengan ilmu kanuragannya yang mengandalkan kekuatan fisik dan amarah, menyerang dengan ganas. Sementara itu, Raden Mas Kuncung, dengan ilmu bela diri yang mengutamakan ketenangan dan kecermatan, menghindari serangan-serangan tersebut dengan lincah. Terlihat jelas perbedaan cara mereka bertarung, satu dengan kebijaksanaan, yang lainnya dengan kekuatan mentah. Raden Kaligenteng terpojokan karena kekuatan Raden Mas Kuncung yang sangat dahsyat. Akhirnya Raden Kaligenteng berlari ke sebuah sungai lalu menceburkan dirinya ke dalam sungai tersebut. Raden Mas Kuncung tidak dapat ikut menceburkan dirinya ke sungai karena ia tahu ia akan kalah jika bertarung di dalam sungai dan Raden Kaligenteng yang memiliki ilmu aji nguling putih akan menang.
Menurut beberapa legenda, karena Raden Kali Genteng menceburkan dirinya ke sungai dan berubah menjadi seekor pelus, maka sungai tersebut dinamakan Sungai Kali Pelus. Dan dari situlah muncul beberapa mitos-mitos yang ada di Kali Pelus. Yang pertama, orang Sokaraja dilarang menikah dengan orang Purbalingga karena nantinya hubungannya akan tidak baik-baik saja. Yang kedua, orang Purbalingga dilarang mandi ataupun melakukan kegiatan di Kali Pelus karena jika tetap melakukannya maka menurut beberapa sumber literasi, dia akan seperti Raden Kali Genteng yang berubah menjadi ikan pelus dan ada beberapa juga yang menyebutkan bahwa ia akan celaka dan ditimpa keburukan. Dengan berjalannya waktu banyak masyarakat di daerah yang memang masih mempercayakan mitos itu dan ada juga yang tidak. Semua kembali kepada diri masing-masing. Kita dapat mengambil pesan dari kisah ini bahwasanya kita sebagai murid tidak boleh melawan guru dan saudara kita sendiri. Kita harus mengedepankan nilai sopan santun dan tidak bertindak kasar terhadap orang yang lebih tua dari kita. Kita harus bisa hidup berdamai dengan lingkungan sekitar, sehingga hidup nyaman tenang dan kita dapat bahagia.